Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isbul Hasan dari kelas 3A, ketiga Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Tirtayasa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang trauma ekstremitas fraktur pada femur. Nah, di sini ada trauma ekstremitas, yaitu ada definisi, etiologi, patofisiologi, pathway, penata laksanaan, pemeriksaan penunjang, dan pengkajian. Nah, yang pertama itu definisi. Fraktur merupakan suatu kondisi terputusnya kontinuitas jaringan tulang atau tulang rawan yang disebabkan oleh rudal paksa. Dapat berupa trauma langsung dan trauma tidak langsung. Fraktur adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang yang biasanya disertai dengan luka sekitar jaringan lunak, kerusakan otot, ruptur tendon, kerusakan pembuluh darah, dan luka organ-organ tubuh dan ditentukan sesuai jenis dan luasnya. Terjadinya fraktur jika tulang dikenai stres yang lebih besar dari yang dapat diabsorpsinya. Nah, selanjutnya di sini ada etiologi. Cedera traumatik pada tulang dapat disebabkan oleh yang pertama yaitu cedera langsung, berarti pukulan langsung terhadap tulang sehingga tulang patah secara spontan. Pemukulan biasanya menyebabkan fraktur melintang. Yang kedua, cedera tidak langsung, berarti pukulan langsung berada jauh dari lokasi benturan. Yang ketiga, fraktur yang disebabkan kontraksi keras yang mendadak dari otot yang kuat. Nah, selanjutnya fraktur patologik. Dalam hal ini kerusakan tulang akibat proses penyakit di mana dengan trauma minor dapat mengakibatkan fraktur. Dapat juga terjadi pada berbagai keadaan seperti tumor tulang atau jinak atau ganas. Infeksi seperti osteomyelitis dan rakhilitis. Selanjutnya secara spontan disebabkan oleh stres tulang yang terus-menerus, misalnya pada penyakit polio dan yang bertugas di kemiliteran. Nah, selanjutnya ada patofisiologi. Fraktur gangguan pada tulang biasanya disebabkan oleh trauma gangguan adanya gaya dalam tubuh, yaitu stres, gangguan fisik, gangguan metabolik, patologi, kemampuan otot mendukung tulang turun, baik yang terbuka maupun tertutup. Kerusakan pembuluh darah akan mengakibatkan perdarahan, maka volume darah menurun. COP menurun, maka terjadi perubahan perfusi jaringan. Hematoma akan mengeksudasi plasma dan proliferasi menjadi edem lokal, maka penumpukan di dalam tubuh. Fraktur terbuka atau tertutup akan mengenai serabut saraf yang dapat menimbulkan gangguan rasa nyaman dan nyeri. Selain itu dapat mengenai tulang dan dapat terjadi neurovaskular yang menimbulkan nyeri gerak sehingga mobilitas fisik terganggu. Di samping itu, fraktur terbuka dapat mengenai jaringan lunak yang kemungkinan dapat terjadi infeksi, terkontaminasi dengan udara luar, dan kerusakan jaringan lunak akan mengakibatkan kerusakan integritas kulit. Fraktur adalah patah tulang biasanya disebabkan oleh trauma, gangguan metabolik, patologi yang terjadi itu terbuka dan tertutup. Apabila umumnya pada pasien fraktur terbuka maupun tertutup akan dilakukan imobilitas yang bertujuan untuk mempertahankan fragmen yang telah dihubungkan tetap pada tempatnya sampai sembuh. Nah, di sini ada pathway-nya, yaitu trauma langsung, trauma tidak langsung, kondisi patologis, fraktur, diskontinuitas tulang, perubahan jaringan sekitar, pergeseran fragmen tulang, deformitas, gangguan perfusi ekstremitas, hambatan mobilitas fisik, laserasi kulit, putus vena atau arteri, perdarahan, kehilangan volume cairan,
dan risiko shock atau hipovolemik. Nah, selanjutnya di sini ada penata laksanaan dibagi menjadi 3. Yang pertama reduksi, yang kedua imobilisasi, dan yang ketiga rehabilitasi. Nah, di sini yang pertama yaitu reduksi adalah pemulihan keselarasan anatomi bagi tulang fraktur. Reposisi memerlukan pemulihan panjang serta koreksi deformitas angular dan rotasional. Reposisi manipulatif biasanya dapat dilakukan pada fraktur ekstremitas distal atau tangan, pergelangan tangan, kaki, tungkai, di mana spasme otot tidak berlebihan. Traksi bisa diberikan dengan plester flat melekat di atas kulit atau dengan memasang pin transverse melalui tulang distal terhadap fraktur. Reduksi terbuka biasanya disertai oleh sejumlah bentuk fikasi interna dengan plat dan pin, batang atau skrup. Ada 2 jenis reposi, yaitu reposi tertutup dan reposi terbuka. Reposi tertutup dilakukan pada fraktur dengan pemendekan angulasi atau display. Biasanya dilakukan dengan anestesi lokal dan pemberian analgetik. Selanjutnya diimobilisasi dengan gips. Yang kedua yaitu imobilisasi. Bila reposisi telah dicapai, maka diperlukan imobilisasi tempat fraktur sampai timbul menyembuh. Yang mencukupi kebanyakan fraktur ekstremitas dapat diimobilisasi dengan gips atau dengan brace yang tersedia secara komersial. Pemasangan gips yang tidak tepat bisa menimbulkan tekanan kulit, vaskular, atau saraf. Semua pasien fraktur diperiksa hari berikutnya untuk menilai neurologi dan vaskular. Bila traksi digunakan untuk reduksi, maka traksi juga bertindak sebagai imobilisasi dengan ekstremitas. Disokong di atas ranjang atau di atas bidai sampai reduksi tercapai. Kemudian traksi diteruskan sampai ada penyembuhan yang mencukupi sehingga pasien dapat dipindahkan memakai gips. Selanjutnya yang ketiga yaitu rehabilitasi. Bila penyatuan tulang padat terjadi, maka rehabilitasi terutama merupakan masalah pemulihan jaringan lunak, kapsula, sendi, otot, dan ligamentum berkontraksi, membatasi gerakan sendi sewaktu gips atau bidai dilepaskan. Dianjurkan terapi fisik untuk menggerakkan aktif dan pasif secara penguatan otot. Nah, selanjutnya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan radiologis atau ronsen pada daerah yang dicurigai fraktur harus mengikuti aturan Rule of Two yang terdiri dari yaitu mencakup 2 gambaran yaitu anteroposterior atau AP dan lateral. Memuat 2 sendi antara fraktur yaitu bagian proximal dan distal. Memuat 2 ekstremitas atau terutama pada anak-anak baik yang cedera maupun yang tidak tekanan cedera untuk membandingkan dengan yang normal. Dilakukan 2 kali yaitu sebelum tindakan dan sesudah tindakan. Selanjutnya pemeriksaan laboratorium yaitu meliputi darah rutin, faktor pembekuan darah, golongan darah, atau trauma jika akan dilakukan tindakan operasi, urinalisa, kreatinin, atau trauma otot dapat meningkatkan beban kreatinin untuk klien ginjal.
Selanjutnya pemeriksaan arteriografi. Dilanjutkan jika dicurigai telah terjadi kerusakan vaskular akibat fraktur tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pengkajian. Seorang pasien masuk ke UGD dengan keluhan nyeri di bagian femur kiri. Nyeri terasa seperti ditusuk-tusuk. Setiap penggerakan kaki, nyeri semakin terasa. Skala nyeri berada di angka 6. Nyeri terasa terus-menerus. Pada saat dikaji, didapatkan data tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 95 kali per menit, respirasi 21 kali per menit. Keluhan utama yaitu nyeri pada bagian femur kiri. Nah, di sini ada pengkajian primer yaitu ada A, B, C, D, E. Yang pertama airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Yang pertama yaitu airway. Jalan nafas paten, tidak ada lidah patah, tidak ada benda asing pada jalan nafas. Yang kedua breathing. Pola nafas klien efektif, respirasi 21 kali per menit, tidak menggunakan otot bantu nafas, tidak ada suara nafas tambahan. Yang ketiga yaitu circulation. Tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 95 kali per menit. Dan selanjutnya disability. Tingkat kesadaran komposmetis GCS 15, pupil isokor, refleks terhadap cahaya positif, diameter 3 mm. Exposure, ditemukan luka pada bagian femur kiri disertai patah tulang. Nah, di sini ada analisa datanya, yaitu yang pertama nyeri akut. DS, klien mengeluh nyeri pada femur karena kecelakaan lalu lintas. DO, klien tanpa meringis, kesakitan, klien tanpa gelisah, tekanan darah 130/90 mmHg. Etiologi agen cedera fisik, yaitu nyeri akut. Yang kedua, gangguan mobilitas fisik. DS, klien mengatakan kaki kiri susah digerakkan. DO-nya hasil ronsen klien kesan radius 1/3 distal dextra, kekuatan otot kaki kiri 1, gangguan muskuloskeletal yaitu hambatan mobilitas atau gangguan mobilitas fisik. Yang ketiga, gangguan integritas kulit. DS-nya klien mengatakan perih pada femur kiri. DO-nya pada femur kiri terdapat luka robek panjang 5 cm, lebar 0,90, kedalaman 1,5 cm. Etiologinya faktor mekanik, daya tekan, gesekan, dan imobilisasi fisik. Kerusakan integritas kulit, yaitu gangguan integritas kulit. Yang keempat, ansietas. DS-nya klien mengatakan takut dan cemas jika terjadi sesuatu. DO-nya klien terlihat cemas, gelisah, tidak nyaman. Klien sering bertanya mengenai keadaannya. Etiologinya yaitu perubahan status kesehatan, yaitu ansietas. Nah, yang terakhir yaitu intoleransi aktivitas. DS-nya klien mengatakan aktivitas harus dibantu dengan keluarga. DO, klien tampak lemah untuk beraktivitas sendiri. Etiologinya yaitu imobilisasi, yaitu intoleransi aktivitas. Selanjutnya intervensi. Nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan nyeri klien dapat berkurang. Dengan kriteria hasil, klien mampu mengontrol nyeri atau tahu penyebab nyeri, mampu menggunakan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, mencari bantuan, melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri, tanda-tanda vital dalam rentan normal, klien tanpa rileks maupun tidur atau istirahat. Nah, di sini manajemen nyeri yaitu observasi,
mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, mengidentifikasi faktor yang memperberat nyeri dan memperingan nyeri. Yaitu terapeutik, berikan teknik untuk mengurangi rasa nyeri seperti kompres hangat, fasilitasi istirahat dan tidur, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi meredakan nyeri, edukasi, jelaskan strategi meredakan nyeri, anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, ajarkan teknik untuk mengurangi rasa nyeri dengan menggunakan kompres hangat. Nah, kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian analgetik. Yang kedua yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan muskuloskeletal. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam diharapkan tidak terjadi penurunan curah jantung. Dengan kriteria hasil, pergerakan ekstremitas meningkat, kekuatan otot meningkat, rentang gerak atau RUM meningkat. Dukungan mobilisasi, observasi, identifikasi adanya mobilitas, identifikasi toleransi fisik, melakukan pergerakan, monitor frekuensi jantung dan tekanan darah sebelum memulai mobilisasi, monitor kondisi umum selama mobilisasi. Terapeutiknya yaitu fasilitasi aktivitas mobilisasi dengan alat bantu, fasilitasi melakukan pergerakan, libatkan keluarga untuk membantu pasien dalam meningkatkan pergerakan. Edukasinya itu jelaskan prosedur dan tujuan mobilisasi, anjurkan lakukan mobilisasi sendiri, anjurkan mobilisasi sederhana yang harus dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, gangguan integritas kulit berhubungan dengan faktor mekanik, daya tekan, gesekan, dan imobilisasi fisik. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 x 24 jam, diharapkan gangguan integritas dapat berkurang. Dengan kriteria hasil, kenyamanan meningkat, mobilitas meningkat, kemampuan perawatan diri meningkat, area luka operasi membaik. Nah, di sini ada perawatan luka, observasinya, identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, misal perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan suhu, lingkungan ekstrim, penurunan amonilitas. Selanjutnya terapeutik, ubah posisi tiap 2 jam. Jika tidak baring, gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit kering. Gunakan produk berbahan ringan atau alami dan hipoalergik pada kulit sensitif. Hindari produk berbahan dasar alkohol pada kulit kering. Yaitu edukasi, anjurkan minum air yang cukup, anjurkan meningkatkan asupan nutrisi, anjurkan meningkatkan buah dan sayur, anjurkan menghindari terpapar suhu ekstrim. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.